Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu lagi dalam persekutuan ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam di hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Dan baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Dan Enci undang adik-adik semua bersama dengan guru-guru sekolah minggu, kita memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Semua berdiri, untuk itu kita akan angkat pujian bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hahaha, hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu, mana senyumnya? Mana tawamu, mana tawanya? Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Happy Yaya. Happy Yaya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy Yaya. Happy Yaya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci percaya adik-adik semua sudah bersuka cita di pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat sebuah pujian, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu,
akan masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik semua, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami anak-anakmu, anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, ada lagi dalam persekutuan ibadah gereja anak. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Untuk itu kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini, biarlah hanya mau tertabis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan angkat lagi pujian kita, Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku, Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua dipersilakan duduk dan kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Adik-adik, mari kita berdoa, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami masih boleh ada sampai pagi hari ini, boleh menikmati hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami boleh memuji dan memuliakan lagi nama-Mu di pagi hari ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mengaku di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami Tuhan sering lihat kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami seringkali Tuhan tidak dengar-dengaran kepada mama dan papa kami seringkali melawan perintah orang tua kami banyak membantah, bahkan menyakiti orang tua kami, menyakiti hati teman-teman kami, bahkan juga menyakiti orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Terlebih lagi kami menyakiti hati Tuhan dengan tidak melakukan firman-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mohon ampun atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus pasti mengampuni salah dan dosa kami, dan Tuhan Yesus akan menolong kami, memberkati kami sehingga hidup kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Amin. Ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian, Ku ingin dengar cerita. Tentang
adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan untuk pelayanan firman saat ini akan dituntun lagi oleh Penatua Anak Jemaat Yarden Singkel Kampung Islam Enci Geradina Dalinding. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Enci mau sapa dulu semua Kang. Shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan, torang berjumpa lagi di minggu terakhir Kang. Minggu terakhir bulan September. Luar biasa Tuhan penyertaan patorang semua sehingga torang so ada di tanggal 27 September tahun 2020. Untuk itu adik-adik yang diberkati Tuhan, torang harus selalu ingat bahwa hanya karena firman, hanya karena anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada di hari ini. Untuk itu saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Duduk manis semua. Toh, nyanda ada yang baku seduh. Alkitab sudah di tangan masing-masing dan mari kita siapkan pembacaan kita di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26. Biarkan Alkitab tetap terbuka. Mari kita minta tuntunan daripada Roh Kudus lewat doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu biarlah ada dalam hati dan pikiran kami, bahkan ada di sekitar kami, di tempat di mana kami beribadah di pagi hari ini Tuhan, agar kami boleh fokus untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekali lagi pembacaan kita terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 19 hingga ayat yang ke-26. Tapi saat ini Enci cuma mau baca 3 ayat. Ayat 19, 20 dan 21. Untuk ayat 22 sampai 26 kita akan saksikan di video. Untuk itu mari kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Kita mulai. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sampai demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan siap untuk melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini kita akan menyaksikan cerita lewat video. Selamat menyaksikan.
Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, luar biasa turun firman Tuhan di saat ini. Dan saat kita melihat video tadi, sempat orang berpikir, luar biasa Tuhan berencana supaya Injil itu boleh tersampaikan. Nah, dari sesuatu yang mengerikan, Kang, kalau dibilang tadi Stefanus dihukum mati, aduh, pasti menakutkan sekali. Tetapi hal tersebut membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan dorang menyebar ke beberapa daerah. Toh, dorang menyebar ke beberapa daerah malah menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus. Dorang memberitakan Injil, dorang memberitakan kabar baik, adik-adik. Padahal tempat itu belum pernah mereka kenal, atau orang-orang di sekitar itu dorang yang tidak kenal, atau dibilang orang asing. Tetapi dorang mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dorang mau memberitakan kabar baik kepada siapapun yang mereka temui di tempat yang baru. Coba Kang, kalau misalnya orang Cereme, Kong, torang pergi di daerah Malalayang sana. Kira-kira adik-adik ada yang langsung berani, hei dengarkan, Yesus adalah Tuhan. Paling dorang cuma heran, siapa ini datang-datang sampai?
Nah adik-adik, tetapi orang-orang yang percaya pada waktu itu, ketika mereka melihat Stefanus dihukum mati karena Stefanus beriman, dorang jadi berani untuk lebih lagi memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Sebab tangan Tuhan menyertai mereka. Dorang percaya bahwa ketika dorang menyampaikan Injil, memberitakan Injil, Tuhan tidak pernah kasih tinggal pada orang. Tuhan tahu pasti ada kendala-kendala yang akan dialami, sehingga Tuhan tidak pernah melepaskan pandangan bahkan pertolongannya kepada orang-orang yang percaya. Nah adik-adik, pesan firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja, di mana tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Hati kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dan kita juga adalah hasil pemberitaan Injil. Maksudnya begini adik-adik. Contoh, torang pe oma opa. Oma opa Kristen sudah kenal Yesus. Oma opa menyaksikan betapa baik Tuhan Yesus dalam kehidupan oma opa, sehingga ada setiap kebaikan Tuhan Yesus diceritakan kepada mama dan papa. Mama dan papa juga merasakan kebaikan Tuhan Yesus, diceritakanlah kepada kita sebagai anak-anak. Nah, torang sebagai anak-anak, pasal padang torang mau cerita. Nah, karena torang masih bergaul dengan teman-teman, kita sampaikan kabar baik itu kepada teman-teman. Mulai dari hal-hal yang kecil, membiasakan segala sesuatu yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati orang lain. Contoh, kita suka sekali berteman dengan Kesia. DP anak baik sekali. Kita senang sekali bermain dengan Uto karena dia anaknya rajin beribadah. Toh, itu contoh pertama. Nah, sebaliknya kita nih mau berteman dengan misalnya berteman dengan si dia karena DP orang jahat, jaga bapukul. Nah, dari beberapa contoh ini adik-adik, contoh pertama dan contoh kedua yang disebut dengan contoh anak sekolah minggu yang mau melakukan atau mau memperkatakan segala sesuatu yang baik. Contoh lain, dalam pandemi seperti ini, dalam pandemi virus corona, mungkin ada mama dan papa yang sudah tidak bekerja, yang sudah dirumahkan. Tapi adik-adik lihat, nyandak pernah satu hari kong nyandak mau makan. Karena apa? Tuhan Yesus yang pelihara. Tuhan Yesus ya dulu disembah oleh Barnabas dan Saulus. Tuhan yang sama yang kita sembah di hari ini, kasihnya tidak pernah pudar adik-adik. Tuhan Yesus pasti tolong adik-adik dan keluarga di saat mengalami kesulitan. Tuhan Yesus pasti sembuhkan adik-adik, kalaupun adik-adik saat ini ada yang sakit. Dan apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dan mau bersaksi kepada siapa saja bahwa apa yang kita terima di hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Amin adik-adik? Amin. Kalaupun saat ini adik-adik ada masalah misalnya dalam belajar, kita percaya tapi masa depan diberkati. Pandemi corona ini tidak menghalangi kita untuk malas belajar. Memotivasi diri sendiri untuk mau melakukan yang terbaik. Misalnya mama kasih yang sonya ndak pergi pasar karena sonya ndak ada doi. Kita percaya hari ini kita mau makan. Kita percaya hari ini kita pe keluarga pasti akan kenyang oleh makanan. Karena Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Belajar dari burung-burung di udara adik-adik yang tidak menanam dan tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Tuhan Yesus pelihara, apalagi torang semua.
Untuk itu tetaplah hidup di dalam iman, tetaplah mau menceritakan segala sesuatu yang baik. Pasti Tuhan akan berkati torang pe hidup. Bukan cuma torang di saat ini, besok-besok ada torang pe adik, torang pe keluarga, saudara, siapapun itu, ketika mau memberi diri untuk kembali kepada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan tadi, tangan Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Inci percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini boleh lagi menambah iman percaya kita kepada Tuhan, semakin lagi menjadi anak yang boleh menjadi pembawa kabar baik dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya hari ini. Amin. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan merespon dulu firman Tuhan saat ini dengan menyanyi Jagalah Hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi, jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Dan kita akan memberikan persembahan. Sementara memberi persembahan, kita akan menyanyi Ku Berikan Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi.
persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Adik-adik yang berkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, masih ada nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang bisa kami nikmati bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Itu adalah anugerah terindah yang Kau berikan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, dalam ibadah gereja anak di pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu dan kami percaya kami semua telah diberkati, dan kami percaya pun kami dimampukan oleh-Mu Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk mau melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami semua agar kami kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang kami alami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Walaupun kami sering menyakiti hati-Mu Bapa, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau masih memelihara kami sampai dengan saat ini. Itu adalah bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Ajarlah kami semua Tuhan untuk lebih lagi mengasihi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mengasihi keluarga kami, mama dan papa kami, mengasihi saudara kami, mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, di saat ini pun kami telah memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan yang boleh terkumpul di saat ini Tuhan, agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk kepelayanan gereja anak yang ada di Jemaat Gemem Yarden. Diberkatilah tangan-tangan yang telah memberi persembahan, biarlah menjadi tangan-tangan yang siap menerima setiap berkat-Mu di dalam kehidupan setiap hari. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 21 yang bersyukur atas ketambahan usia. Biarlah kiranya umur panjang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang berasal daripadamu menjadi bagian anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang menerima berkat ketambahan usia. Ketika pun ada anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kami percaya Engkau pasti menolong anak-anak ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau jamah anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, memberkati setiap makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar itu boleh membantu anak-anak maupun guru sekolah minggu agar bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, kuatkanlah iman percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Bapa kami di surga, kami pun berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Gemem Yarden, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami telah Engkau pilih untuk menjadi pelayan-Mu. Kami telah Engkau panggil untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya mampukan kami semua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik, sesuai dengan yang kami akui, ya dan amin, untuk melayani anak-anak-Mu Tuhan. Kami terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk memakai kami lebih luar biasa lagi dalam pelayanan ini. Dan biarlah lebih banyak lagi anak-anak sekolah minggu yang diberkati lewat pelayanan gereja anak Jemaat Gemem Yarden. Kami pun berdoa untuk pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 21. Para pendeta, Pendeta Kirima Musung, Pendeta Anak Genoya, Pendeta Telma Awala. Biarlah kiranya kuasa-Mu Tuhan selalu memberkati hamba-hamba pelayan-Mu ini Tuhan,
agar boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Dan Enci undang semua berdiri, kita akan angkat dulu sebuah pujian, Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Adik-adik sekolah minggu, mari kita menerima berkat. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai kami dalam persekutuan ibadah gereja anak di pagi hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik dipersilakan duduk dan ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan informasi pelayanan oleh Enci Pena. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Informasi pelayanan yang pertama, ibadah guru sekolah minggu kita akan dilaksanakan pada hari Jumat dan tempat ibadah tetap di gedung gereja. Pelaksana ibadah guru sekolah minggu kolom 18 dan jam pelaksanaan jam 7:30 malam. Selanjutnya untuk anak-anak sekolah minggu, ibadah gereja anak tetap dilaksanakan lewat video, baik itu dilaksanakan di kolom masing-masing atau di rumah masing-masing. Yang pasti tiap hari Minggu jam 7:30 pagi tetap ada ibadah gereja anak. Demikian informasi pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah sampai bertemu minggu depan. Shalom. Damai di hati.